di Jakarta SMA. Nggak lama kemudian setelah ya di SMA itu sih waktu itu kakak saya masih tinggal sama saya, tapi kemudian dia bekerja, dia pindah, saya jadi tinggal sendiri. Nah di situ saya mulai hidup mandiri, betul-betul hidup mandiri dalam arti benar-benar ya cuci baju sendiri, cari makan sendiri dan lain sebagainya ya. Ya jadi sudah dari sejak muda saya sudah terlatih untuk hidup mandiri. Nah singkat cerita setelah selesai sekolah SMA, saya pulang ke kampung. Di situ papa saya tanya lagi saya. Dia tanya, kamu pengen sekolah kemana? Saya bilang saya pengen sekolah ke luar negeri. Ya waktu itu agak susah ya sekolah ke luar negeri ya. Dia bilang begini ke saya, boleh tapi berapa kira-kira uangnya? Nah waktu itu papa saya bilang, saya kasih tahu satu angka ke dia dan dia bilang mungkin uang sekolahnya papa masih bisa bayar, tapi kalau uang untuk ongkos hidup mungkin papa cuma bisa tanggung support sampai 6 bulan. Nah setelah itu berarti saya harus cari sendiri nih. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting saya bisa pergi. Jadi waktu itu saya mulai urus dan dia bilang kamu urus sendiri ya. Nah mungkin saudara pendengar perlu ketahui zaman itu tuh belum ada WA, belum ada email, belum ada, waduh susah banget. Jadi komunikasi harus surat menyurat, kita kirim surat ke, oh ya waktu itu saya pengen sekolahnya ke Australia. Jadi kirim surat lah ke sana dan dibalas bolak-balik begitu sampai akhirnya 1 tahun baru bisa saya pergi ke sana. Nah ada cerita lucu waktu saya pergi ke sana tuh. Saya punya teman 3 orang sebenarnya referensinya untuk saya bisa hubungin mereka di sana. Tapi begitu saya sampai di sana saya telepon, yang satu masuk rumah sakit, yang satunya lagi keluar kota, dan satu lagi nggak bisa dihubungin. Jadi saya bingung waktu itu mau ngapain saya. Hampir-hampir saya pulang balik ke Jakarta karena ya orang bilang bahasa Inggris belum bisa, bahasa Indonesianya jadi lupa di sana. Kenapa bisa punya ide mau sekolahnya di Australia? Oh ya, saya terbiasa mungkin karena papa saya ya. Papa saya itu suka hal-hal yang luar biasa. Dia suka hal-hal yang ya sesuatu yang besar-besar lah ya. Jadi waktu itu saya pikir saya pengen nggak tahu kenapa tapi saya ketepak lah dari papa saya ini. Jadi saya pengen sekolah aja, pengen banget sekolah ke luar negeri. Apapun alasannya saya pengen aja ke sana. Nah dari situ saya melihat papa saya ini dia suka selalu berpikir yang besar. Zaman itu di pulau kita itu belum ada apa-apa, dia bisa bikin diving sendiri, beli alat-alat divingnya. Itu waktu itu sih mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang mungkin sekitar ratusan juta ya alat-alat itu dia. Tapi dia bisa aja. Dan saya pikir kalau dia bisa ya kenapa saya nggak bisa gitu. Iya. Jadi ya saya akhirnya sekolah lah di sana sampai di Australia. Nah waktu tadi balik lagi ke cerita tadi saya tidak bisa hubungin dan saya harus mau rasa-rasanya pengen pulang. Tapi ada tekad di dalam hati bahwa no, ini kesempatan saya untuk mimpi besar saya ini mulai tercapai gitu loh. Ya dan jadi dari airport itu saya akhirnya ambil taksi. Ada seorang ibu-ibu kasih flyer seperti itu. Dia bilang ini yang hostel dan ini airport habis baru nyampe nih. Iya, baru nyampe saya nyampe waktu itu saya masih ingat banget saya nyampe jam 6 pagi. Oke, telepon nggak ada yang bisa. Iya, dan saya expect sebenarnya dari sekolah juga menjemput. Tapi ternyata sekolah nggak jemput karena itu hari Sabtu. Ya mungkin juga ini karena di Australia ya. Iya. Nah tapi sebenarnya saya sudah atur sedemikian rupa supaya bisa ada penjemputan. Dari sekolah. Dari sekolah, tapi akhirnya sekolah bilang sorry, nobody can pick you up. Nggak ada orang yang bisa jemput kamu. Jadi kamu harus cari ini dulu sendiri. Nah jadi saya pergi ambil taksi, dibawalah saya ke King's Cross.
Saudara tahu mungkin kalau saudara tahu di Sydney di Australia itu Kings Cross itu daerah red area. Jadi baru lulus SMA dibawa ke situ. Itu memang waduh, pas lagi summer lagi. Nah, itu orang-orang jalan ke sana kemari tuh cuma pakai bikini dan ya aneh-aneh lah. Nah, waktu itu saya naik taksi dan saya salah denger. Saya kasih uang $100. Waktu itu kan masih kaget ya, pegang uang dolar gitu. Saya kasih uang, saya tanya berapa, terus dia bilang nah, seperti itu. Saya dengarnya berapa ini, 99,9, saya pikir ya. Oh, jadi saya kasih $100. Saya udah nggak kepikiran bahwa $100 itu ternyata memang besar sekali. Tapi ya saya masih dengan soknya juga saya bilang keep the change. Jadi tapi tukang taksinya kaget sekali dan dia bilang no, I said 1990. Jadi 19.9 bukan 99.9. Dan akhirnya dikembaliin. itu pengalaman yang nggak pernah saya bisa lupakan ya. Tapi akhirnya ya saya bisa tinggal di sana, bersekolah, dan benar kurang lebih cuma 6 bulan papa saya bisa support dan sisanya itu ya saya harus kerja. Ya apa aja saya bekerja ya, mulai dari chef, pernah jadi chef di Kentucky Fried Chicken. Saya pernah kerja juga di ada satu warehouse yang supply coklat, kaviar untuk hotel-hotel berbintang. Nah di situ paling enak sebenarnya. Dan waktu itu saya bersyukur saya bisa kumpul lumayan banyak uang. Sampai pas pulang ke Indonesia saya masih bisa jalan-jalan ke beberapa negara. Ya, jadi di sana saya banyak belajar banyak hal ya. Dan kebetulan tempat universitas yang saya masukin itu dia banyak sekali orang-orang dari luar juga ya, ada dari Roma, Portugal, dari saya masih ingat ada juga dari Palestina, ada dari Maldives, Prancis, orang-orang Australia sendiri dan khususnya banyak orang-orang Hong Kong. Nah, saya jatuh cinta dengan satu cewek Hong Kong waktu itu. Hampir aja saya jadi warga negara Hong Kong. Tapi ya terakhir dia tidak mau ke Indonesia, saya juga nggak mau ke Hong Kong. Jadi kita berpisah lah. Ya. Nah, jadi pulang ke Indonesia, saya setelah selesai sekolah ya saya pulang ke Indonesia. Saya tidak ke mana-mana dan saya mulai cari pekerjaan di Jakarta waktu itu. Waktu itu papa punya bisnis? Papa saya punya banyak bisnis waktu itu. Tapi ya ada satu dan lain hal, dia tidak bisnisnya itu dia akhirnya nggak jalan begitu baik. Dia bisa recover lagi, tapi ya begitu, dia tidak bisa support saya dengan full. Oke. Oke, jadi tadi sampai di mana? Pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, saya cari pekerjaan. Nah, waktu itu pekerjaannya setelah cari-cari ketemu dengan satu grup konglomerat dan mereka tahu saya lulusan luar, tapi mereka mau cari OJTP namanya, On the Job Training Program, atau sekarang dibilang Management Development Program ya, jalur cepat untuk menuju ke jalur managerial level. Management trainee ya, betul. Jadi saya masuk di situ, saya dijanjikan macam-macam, tapi saya kaget. Waktu bulan pertama itu saya cuma digaji 250.000. Tahun berapa ini? Itu tahun berapa ya? Tahun 8 berapa ya? Saya agak lupa, tapi terus terang waktu itu UMR yang saya ingat 750.000. Oh, ya, okay. UMR 750.000, saya cuma digaji 250.000. Ya. Jadi kalau sekarang UMR 4,2 jutaan di Jakarta, berarti saya cuma dibayar sekitar 1,5 juta. Ya. Waktu itu. Tapi saya terima, saya nggak komplain. Beberapa teman rekan yang ikut berbarengan di management training ini dia itu semua dari universitas ternama dan ada banyak ya, sekitar 20 orang. Mereka hampir semua rata-rata komplain. Tapi saya yang satu-satunya, mereka bingung. Mereka bilang kenapa saya nggak komplain. Saya bilang ya nggak apa-apa, yang penting saya dapat kerja dulu. Waktu itu cukup uangnya buat hidup, kos?
Waktu itu kok ya mepet-mepet sekali. Oh, Mepet. Cuman kan saya masih punya uang waktu saya pulang dari Australia. oke oke. Iya, jadi saya lumayan dapat banyak uang. Oke. Ya. Jadi sebetulnya waktu itu gajinya nggak cukup subsidi atau Ya subsidi. subsidi? Oke. Subsidi silang ya dari tabungan sendiri. Ya ya. Iya. Oke. Tapi saya bersyukur setelah 1 bulan bekerja, ownernya itu menanyakan kepada HR director, dia tanya berapa kalian gaji anak-anak ini? Terus HR directornya dengan mungkin malu dia ngomong 250.000. Waduh, ownernya marah. Dia bilang, kamu mau kasih orang-orang the best seperti ini dia? Wah, saya waktu itu agak gede kepala karena dibilang orang-orang the best. 250.000, ya akhirnya HR manajernya minta maaf dan gaji kita bulan berikutnya saya dapat 1 juta. Wah. Jadi luar biasa itu. Ya saya tidak pernah komplain. Yang teman-teman yang komplain ya mereka nggak merasa ini suatu, mereka merasa ini hak mereka. Ya. Tapi saya jadinya jadi lebih bersyukur karena ya saya nggak expect lebih sih ya. Ya. Ya kan saya cuma pikir ya saya bisa kerja dulu aja. Waktu itu emang kalau di sini kan sekarang kita kalau cari kerja kan biasa di interview ditanya kan mau gaji berapa, terus terakhir bilang oke, kami siap gajinya segini doang. Waktu itu nggak begitu. Begitu juga. Jadi udah kasih tahu di awal nih. Dikasih tahu di awal. Jadi dia bilang kamu bersedia nggak kalau digaji 250.000? Saya waktu itu nggak ngomong apa-apa. Saya bilang ya saya bersedia. Terus HR-nya sampai kaget. Sampai tapi dia nggak kaget di depan saya. Ya, Saya ya. cuma tahu dengar di belakang. Ya. Terakhir bahwa HR-nya bilang begini. Waduh, ini orang ini satu ini aneh. Lulusan luar negeri. Tapi mau loh digaji 250. Ini harus kita ambil katanya. Jadi yang lain yang tanda tangan mereka udah tahu dong digaji segitu. Mereka udah tahu tapi dengan komplain. Oke, Ya. Sebetulnya mereka bisa aja kalau nggak mau ya mereka tolak aja kan, atau Ya. mereka nego gaji atau apalah. Betul sebenarnya ya. Iya. Oke. Ya. Terus. Oke. Jadi saya berkarir di situ cukup lama sampai kemudian setiap tahun gaji saya naik. Terakhir mungkin kalau nggak salah waktu itu gaji saya terakhir 7 juta. Tahun berapa itu masih ingat gak? Saya lupa tahun berapa itu Oke. dia. Tapi 7 juta itu mentok. Mentok di situ saya berkali-kali mengajukan kenaikan tapi nggak digubris. Jadi hampir saya ingatnya 6 kali performance appraisal. Nah performance appraisal itu per 6 bulan. Oke. Jadi berarti selama 3 3 tahun ya. tahun saya mentok. Nggak naik gaji. Nggak naik gaji, nggak dapat fasilitas lain. Saya tidak tahu. Saya bingung aja nih. Direktur saya ini dia kok tega-teganya ya ke saya. Tapi ya saya nggak ngomong apa-apa. Saya nggak komplain juga. Saya cuma datang ke dia selalu tanya, Pak, gaji saya di review nggak ini? Dia bilang nggak dulu Dolphy tahun ini. Oh oke, thank you. Begitu aja. Nah pada saat itu di tahun 2000 kemudian saya menikah, saya married ya dengan saya ketemu dengan ya istri saya yang sekarang. Tahun 2000 itu ya? Iya, tahun 2000. Dengan gaji 7 juta sebulan. Iya, betul. Oke. Jadi ya ini teman satu kampung lah ya. Ya. Ya tadinya saya takut menikah. Kenapa? Karena saya pikir aduh saya mau kasih makan apa anak orang. Dan waktu itu saya pernah bilang ke oma saya bilang waktu itu oma saya tanya saya, kamu kalau mau merit bagaimana? Saya bilang saya harus punya rumah dulu, saya harus punya perusahaan sendiri, punya mobil sendiri, baru saya mau merit. Oma saya acungin jempol waktu itu. Tapi waktu saya ngomong ini ke calon istri saya bilang begini, kamu nggak akan pernah nikah kalau kayak gitu. Udah ngebet ya. Jadi tapi saya bersyukur saya mendapat istri yang bijaksana ya. Jadi dia bilang ya karena dia bilang kamu tidak akan bisa karena pernikahan itu dibangun dan kehidupan itu nanti dibangun. Jadi pelan-pelan pasti Tuhan berkati. Tahun 2000 7 juta masih udah lumayan gede ya? 7 juta lumayan gede. Iya, tapi waktu itu karena level saya cuman waktu itu
perusahaan kami ini ada hubungan kerja dengan perusahaan Jepang. Jadi setiap kali orang Jepang datang, saya diperkenalkan sebagai HR manager, bahkan dibilang senior manager. Nah, ketika dibilang senior manager, itu kuping saya langsung berdiri. Kenapa? Karena senior manager kok digaji segini gitu loh. Tapi itu cuma di dalam hati. Saya tidak pernah keluar komplain ke orang-orang. Ya, jadi ya saya simpan. Nah, setelah saya menikah dengan istri saya ini dan gajinya mentok seperti ini, istri saya mungkin kasihan juga yang lihat saya, dan dia bilang begini, kenapa sih kamu tidak cari pekerjaan yang lain? Saya bilang, saya nggak pernah kepikiran. Dan dia bilang, coba aja sebarin lamaran. Akhirnya saya bilang, iya ya, kenapa enggak ya? Jadi udah berapa lama kerja di situ? Kurang lebih cukup lama loh ya. Dari tahun kerusuhan tahun berapa tuh? 98 ya, sebelum 98, 96 ya. Dari 96 sampai tahun 2000. Oke, 4 tahun ya. Hah? 4 tahun. 96. Sorry. Iya, 93, sorry. 93, oke. Ya, saya mulai kerja di situ ya. 93 yang pulang dari Australia. Ini perusahaan yang sama nih yang kasih gaji 250.000. Iya, betul. Oke. Tapi mereka waktu itu kan di corporate ya. Ya. Jadi saya akhirnya diturunkan ke salah satu perusahaan, anak perusahaan mereka. Dan ya gaji saya mulai naik waktu itu, tapi mentok. Oke. Nah, jadi setelah itu, setelah saya sebarin lamaran kemana-mana, ada perusahaan Amerika panggil. Waduh. Dan saya diinterview, bosnya itu orang Inggris, baik banget. Dia langsung deal dengan 2 kali lipat gajinya. Waduh, itu luar biasa sekali. Saya langsung layangkan surat cinta ke perusahaan yang lama. Jadi ya saya say bye-bye ke mereka, dan saya akhirnya diterima di perusahaan yang baru itu. Ya. Sebagai senior HR. Oke. Waktu itu. Ya, sebagai senior HR. Jadi udah dinubuatin lah. Iya. Jadi betul ya. Jadi nanganinnya lumayan banyak ya karyawannya, tapi ya sebagai senior HR, saya sebenarnya tugas dan tanggung jawab saya malah lebih sedikit dibanding perusahaan yang sebelumnya, karena perusahaan sebelumnya itu dia kurang lebih ada 2.000-an karyawan. Perusahaan yang baru ini dia cuman sekitar 300 karyawannya. Jadi tidak terlalu rumit lah untuk mengatur karyawan-karyawan ini dia. Iya. Nah, jadi di sana itu saya dapatnya 2 kali lipat. Oh ya, tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit ya waktu saya merit ya. Ya, ini mungkin ada satu momen di mana benar-benar sangat berkesan. Karena waktu itu kan saya masih di perusahaan lama ini ya. Saya mundur sedikit. Di situ kita berdua pindah dari rumah yang sebelumnya saya tinggal, itu rumah keluarga yang ada di Jakarta. Kita pindah ke daerah dekat Pondok Indah, Pondok Pinang ya. Kalau orang tanya rumahnya di mana, Pondok Indah sebelahnya. Tapi rumahnya gede sekali, 500 meter, 5 kamar, itu disewain sama teman saya. Tapi teman saya dia nggak lama tinggal, cuma 1-2 minggu, kemudian dia ke Amerika. Jadi rumah itu kosong, jadi dia minta saya yang tinggal sama istri saya. Nah, disitulah saya tinggal cukup lama, beberapa bulan. Dan di situ saya cuman kasih uang ke istri saya tiap minggu 20.000. Saya baru sadar ini dia setelah 10 anniversary. Saya diingetin sama istri saya, kamu tahu nggak kita pernah susah. Nah, saya nggak tahu, saya ini orangnya tidak pernah sadar kalau ada susah. Ini waktu zaman gaji 7 juta. Iya. Ya, karena habis buat ada beberapa cicilan ya waktu itu. Oke. Ya, saya cicil sana, cicil sini, cicil mobil dan lain sebagainya. Habis uangnya. Jadi saya cuma bisa kasih ke dia betul-betul 20.000. Oke. Dan tapi saya cuma melihat
waktu saya di flashback kembali waktu 10th anniversary, saya ingat terus gimana kita hidup ya waktu itu ya. Kok saya melihat kamu tiap malam itu penuh. Makanan itu di rumah itu ayam, ikan, sayur semua lengkap. Padahal cuma kita berdua tapi makanan berlimpah-limpah, makanan bisa buat 4-5 orang loh dia masak loh. Nah, saya cuman tahu bahwa aduh, waktu itu penyertaan Tuhan luar biasa sekali ya. Benar-benar luar biasa. Saya nggak tahu kenapa, karena ada kakak saya ternyata. Kita kadang-kadang kan seminggu sekali pergi ke kakak saya itu. Ya cuman pengen ngobrol-ngobrol. Tapi pulang-pulangnya saya nyetir mobil. Saya nggak tahu ternyata kalau di belakangnya itu sudah di loading semua. Ayam, ikan, sayur itu untuk keperluan 1 minggu. Jadi sebenarnya istri saya juga nggak keluar uang sama sekali. Dan dia bisa masak yang ya luar biasa lah. Jadi saya cuma lihat penyertaan Tuhan luar biasa waktu itu. Oke, kita break dulu. Kalau ada yang hidup maupun pada waktu mati. Setiap hari Selasa dari jam 9:30 sampai jam 10 malam hanya di Heartline Radio, Your Family Station. Oke, kita balik lagi. Nah, gimana lanjutan ceritanya nih? Ya, tadi sampai di mana ya? Saya pindah ke perusahaan baru ya. Ya. Ya, oke. Nah, di perusahaan baru ini dia bos saya baik banget, orang Inggris, dan dia kasih semua fasilitas. Jadi bensin, tol, parkir itu semua ya unlimited. Wah. Dan waktu itu saya digaji sekitar 25 juta. Dari 14 naik jadi 25 nih. Iya, dari 15 akhirnya jadi 25-an ya. Setelah berapa itu lama? 1 tahun. 1 tahun langsung 1 naik. tahun langsung naik ya. Wah. Jadi luar biasa. Tahun 2002 itu. 2002, betul. 2002 25 juta loh, besar Iya. sekali itu. Ya mungkin sekarang juga masih besar ya. 25 juta waktu itu, dan ya bensin, tol, parkir, telepon semua itu unlimited. Jadi ya saya 3 tahun bekerja di situ, tapi kemudian di satu saat di dalam hati saya ada satu impresi bahwa ini saya harus keluar untuk mulai starting bisnis saya sendiri. Pak Dolfi waktu ini udah Kristen nih? Udah, saya dari kecil juga Kristen sih. Dari kecil Kristen, oke. Iya, cuman saya tidak mengenal secara pribadi Tuhan. Maksudnya begini, saya tahu ya saya bergereja seperti orang-orang beragama lainnya lah. Jadi hanya beragama saja. Saya datang ke gereja dan seperti itu ya. Nah, tapi kemudian di tahun 2008 waktu itu, ya saya tahu aja di dalam hati bahwa saya ada impresi bahwa saya harus keluar ya waktu itu. Padahal saya belum dapat apa-apa sih, memang belum ini. Tapi saya cuma tahu istri saya ini seorang yang luar biasa. Dia dari kecil memang dia suka firman Tuhan dan hidupnya kata orang kalau di gereja ada ibadah 9 kali seminggu, dia bisa 10 kali datang di gereja. Jadi luar biasa dia, dan dia bilang kamu mungkin kalau cuman kerja di sendiri itu cuman dapat 1 sumur, sumbernya cuma 1. Tapi kalau kamu punya perusahaan sendiri, itu artinya kamu punya sumur sendiri dan kamu bisa gali sumur-sumur yang lain. Jadi bisa dapat berbagai multiple income ya, yang jadi seperti itu. Jadi ya akhirnya saya keluar. Bos saya kaget waktu saya bilang, Pak, saya mau mundurkan diri. Ini terakhir nih pas gaji 25 juta nih? Iya, di tahun ketiga lah itu. Oke. Tahun ketiga saya bekerja, dan dia bilang, terus kamu mau ngapain? Saya bilang nggak tahu mau ngapain. Tapi saya mau buka perusahaan sendiri. Perusahaan apa? Nggak tahu. Jadi, terus iya akhirnya dia bilang, oh begini aja. Ini ada sekitar 80 orang karyawan. Waktu itu ini perusahaan pestisida ya. Jadi ada karyawan-karyawan di lapangan yang jualin pestisida untuk promosiin ke toko-toko. Itu kita mau outsourcing.
Saya bilang, oh boleh. Ya udah kalau begitu saya pegang aja 80 orang ini dia. Ya. Ya tapi dia bilang hasilnya nggak banyak loh. Saya bilang ya nggak apa-apa, saya mulai aja. Daripada saya nanti makin lama makin besar gaji saya dan saya nggak bisa keluar-keluar. Orang ngarepin gaji makin gede. Tapi serius kalau gajinya tambah gede, pasti kita nggak akan lebih susah keluar. Betul. Betul nggak? Betul. Ya jadi ada satu saat, ya saat itulah ya saya memutuskan untuk saya memang betul-betul harus keluar. Nah jadi saya keluar, dia kasih pegang 80 orang itu, tapi 80 orang itu saya sebenarnya penghasilan netonya kita itu waktu itu cuma sekitar 4 juta. Dari 80 orang? Iya, 80 juta ini manajemen fee-nya Ya. itu cuma sekitar 4 juta. Jadi ya kebayang ya Cang, dari 25 juta penghasilan neto turun sampai 4 juta. Waktu itu nggak ada cicilan? Waktu itu nggak ada ya, nggak ada. Oke. Nggak ada cicilan. Biaya hidup kira-kira berapa duit waktu itu? Biaya hidup mungkin sekitar 20 juta. Berani banget ya. Enggak, karena kenapa saya bilang 20 juta? Karena kita ini suka happy-happy Oke. waktu itu. Jadi habis gajian, ya habis juga gaji sebenarnya. Karena kita pakai buat makan di hotel, kita nginap di hotel, jalan-jalan kemana. Karena saya orangnya suka happy. Dari kecil saya suka happy. Nggak ada orang nggak suka happy. Iya. Dan ya agak boros lah waktu itu. Tapi kemudian istri saya dan saya sepakat, oke, kita stop dulu nih sekarang. 1 tahun 2 tahun kita stop itu sampai terakhir anak saya itu bilang, papa kita kok kayaknya udah lama nggak ke hotel makan. Karena biasanya dia ya terbiasa tiap minggu weekend kita pasti makan di hotel mewah. 4 juta waktu itu cukup? 4 juta ya cukup karena kita stop semua. Oke. Ya jadi kita robah gaya hidup. Nah mungkin kadang-kadang orang susah dan nggak bisa berubah itu gaya hidup. Ya jadi ketika memang saya tahu bahwa tujuan saya ini ada sesuatu yang besar ke depan, jadi saya harus robah dulu sebentar aja. Saya cuma bilang sebentar. Ya saya bilang ke anak saya ini anak saya yang pertama namanya Bella. Saya bilang Bella sabar ya, pasti kita akan makan lagi di hotel satu saat gitu loh. Karena anak ini senang dari kecil saya bawa keliling hotel kemana-mana, hidupnya enak. Ya jadi susah waktu itu, agak susah. Sebenarnya nggak susah sih ya, karena saya masih punya simpanan, ada uang. Nah waktu itu waktu saya mengundurkan diri itu, terus terang mungkin saya orang satu-satunya yang dikasih pesangon. Jadi bos saya ini saking baiknya, saya propose pesangon dia setujuin. Kurang lebih ada 200 jutaan. Wah. Dia kasih waktu itu. Jadi ya lumayan. Gaji kan? 8 bulan ya? 8 bulan punya gaji, jadi dia kasih. Ya. Itu satu-satunya uang tuh. Karena setiap bulan biasa udah habis aja ya? Iya betul. Nah tapi kemudian saya jadi takut, khawatir ya. Nah kemudian mulailah segala macam kita kerjakan. Nah mungkin pernah ada satu waktu saya dan istri saya pergi ke Mangga 2. Ini tahun berapa nih? Tahun 2005 ya, 2006. Ya Oke. 2006 sudah ya. Jadi keluar kan 2002. 2005. Keluar dari perusahaan lama 2002, pindah kan. 3 tahun saya di perusahaan itu 2005 jadi. Oh oke. Ya, jadi 2005 itu Oke. anak saya yang kedua malah lahir. Oh. Pada saat saya keluar itu, ya anak saya kedua namanya Edgar, dia baru lahir. Oke. Ya itu memang benar-benar keputusan yang sangat berani. Iya, tapi saya masih sempat klaim asuransi melahirkan sebelum saya keluar karena saya masih dapat asuransi dari perusahaan yang lama tuh. Ya. Jadi dengan 4 juta sebulan itu cukup atau nombok? Dicukup-cukupin lah. Oke. Dicukup-cukupin. Artinya ya kita
kita turunkan semua semua makan minum pakai kita ini, dia semua ke situ, nggak belanja lah Ya. istilahnya. Ya. Ya. Ini waktu itu belum punya rumah sendiri. Sudah. Oh sudah. Waktu saya menikah itu istri saya bilang begini, setelah 1 tahun kita menikah, saya kan pindah-pindah tuh, dan dia bilang ini anaknya sudah mau lahir, kita sudah harus punya rumah sendiri. Oke. Akhirnya waktu itu mobil saya satu-satunya saya jual, ya puji Tuhan. Waktu itu tahun berapa itu ya, yang pas kerusuhan itu harga mobil saya baru waktu itu masih ingat, saya beli Suzuki Escudo. Harganya dari 40 jutaan, Suzuki Escudo itu naik 2 kali lipat. Jadi saya bisa jual Suzuki Escudo itu 90 juta. Setelah kerusuhan? Setelah kerusuhan. Itu kan harga mobil kan jadi gila-gilaan naik. Naik 2 kali lipat. Jadi belinya 40 bisa jual malah 90. Baru kali itu dalam sejarah beli mobil. Untung gede. Jual mobil bekas untungnya 100% lebih. Ya. Iya. Nah di situ saya cicil rumah. Oke. Iya. Oke, tadi sampai di mana? Udah lunas. Rumahnya udah lunas sebelum keluar kerja. Rumahnya sudah lunas. Oke. Rumahnya sudah lunas, iya. Jadi ya kita akhirnya pergi ke itu ya tadi ya, ke Mangga 2 ya. Belum sampai belum. sana. Tadi terakhir sampai anak kedua lahir. Ya anak kedua lahir ya mulai khawatir. Kenapa? Karena penghasilan kan cuma 4 juta Ya. sisa, dan yang sangat dikhawatirkan anak saya yang kedua ini minum susunya minta ampun. Karena anak cowok ya mungkin ya. Jadi kita pikirannya cuman kalau bisa nih punya uang kita stok susu. Jadi satu ruangan saya itu dia penuh dengan berbox-box susu, dan waktu itu juga dolar gonjang-ganjing, dan memang betul harga susu naik hampir 2 kali lipat juga. 2006 ya? Iya, 2005, 2006 ya. Ya. Dan akhirnya ya kita bisa save banyak juga sih waktu itu. Nah kemudian berbagai macam hal saya kerjakan juga, karena 4 juta ini kan nggak cukup boleh dibilang ya. Ya. Ya segala macam saya usahakan. Jadi 3 tahun itu dia betul-betul pontang-panting. Nah pontang-pantingnya ini dia kenapa? Karena saya refer balik, saya pikir kenapa saya harus pontang-panting seperti ini? Ternyata karena saya nggak fokus. Ya terakhir istri saya sadarkan saya lagi, dia bilang, bisnis kita ini dia yang utamanya adalah outsourcing. Ya coba kamu fokus ke sini. Karena kita bikin segala macam apapun itu nggak berhasil. Jadi sebelum waktu keluar itu kan dikasih urus 80 orang. Ya. Itu tetap jalan terus. Masih jalan terus. Dan ya. ada bisnis lain nih. Iya, karena 4 juta kan cuma penghasilan betul. Akhirnya saya berbisnis macam-macam. Saya mau bisnis supply ATK, jadi kontraktor untuk pasang macam-macam di kantor imigrasi dan lain-lain. Ya akhirnya nggak ada untung sama sekali, malah buntung. Jadi eksportir udang hidup, macam-macam saya kerjakan. Tapi semua itu dia akhirnya bikin saya rugi. Jadi yang ada 200 juta itu kegerus. 200 juta kegerus. Oke. Ya, akhirnya lama-lama kegerus. Ya. Nah, sampai akhirnya istri saya tadi bilang menyadarkan saya, ya udah saya kembali lagi ke pekerjaan yang awal. Tapi satu hal ya, saya waktu itu tahun pertama, waktu saya mulai kerja itu tahun 2005, tidak lama kemudian 6 bulan berikut saya sudah bisa rekrut 1 orang buat bantu saya. Ini setelah fokus nih? Enggak, sebelumnya ya. Oh, sebelumnya okay. Karena saya pikir saya mau bikin bisnis-bisnis yang lain nih. Okay. Makanya saya rekrut 1 orang yeah. Dan saya masih bisa berbisnis-bisnis yang lain. Ternyata nggak seperti itu. Yeah. Dan setelah 3 tahun kerja itu dia, saya sempat akhirnya memutuskan untuk balik lagi bekerja. Jadi 2006 keluar, 2006 benar keluar ya? 2005 keluar. 2008 balik lagi kerja. Saya balik lagi sempat kerja, tapi hanya 3 bulan. Yang itunya, yang karyawan itu bisnisnya masih jalan? Masih jalan.
Oke, karyawannya Masih juga jalan. tetap masih kerja. Karyawannya tetap ada. Oke. Saya kerja. Oke. Saya kerja di Kenapa? Kenapa? Karena tidak cukup. Oke. Jadi karena tidak cukup, saya pikir saya harus tambah nih penghasilan. Oke. Dan Ini income masih sama nih 4 juta nih. ya ada bertambah sedikit, tapi ya kan kegerus dengan yang bisnis-bisnis macam-macam itu tadi loh. Oke, tapi karyawannya perlu digaji. Bagaimana? Iya, karyawan tetap saya gaji. Karyawan tetap saya bisa maintain gaji. Cuman maksudnya yang 200 jutaan itu kan habis untuk bisnis macam-macam tadi. Iya, betul. Dan merugi. Betul. Maksudnya bisnisnya bukan menguntungkan, malah rugi. Oke, tapi karyawan yang di manage udah ada tambahan. Waktu itu belum. Jadi Cuma dari satu orang untung aja. 4 juta ini mesti gaji orang nih. Iya, betul. Oke. Iya, jadi habis lah. Oke. Kalau nggak, wah ya waktu itu dengan segala operasionalnya, ya kita nggak ada hasil. Makanya saya memutuskan untuk balik lagi kerja sebagai profesional. Oke. Dan puji Tuhan saya diterima Ya. di salah satu perusahaan konglomerat, digaji kurang lebih 25 juta Oke. juga waktu itu. Balik lagi. Iya, 2008. Jadi, tapi saya cuma kerja 3 bulan. Ya. Nah sebelum ownernya itu kasih saya satu surat, dia bilang ya kamu harus saya waktu itu langsung bilang saya mau mundurkan diri. Oke, jadi sebetulnya perusahaannya mau pakai terus nih. Mau pakai terus. Oke, tapi mau ngundurin diri karena Saya tahu bahwa panggilan saya untuk jadi pengusaha. oke. Jadi Saya balik lagi nih. Balik lagi. Oke. Iya. Jadi ya akhirnya 3 bulan saja dan saya mulai balik lagi. Nah di situ saya mulai benar-benar fokus. Nah jadi waktu itu kita pindah, ya tadinya kan kantornya di rumah. Ya. Di satu kamar 3x3 itu saya dan seorang staff, kita berdua aja. Kemudian kita pindah sewa. Kantornya sih nggak begitu bagus, tapi di daerah Jalan Kapten Tendean ya, lumayan cukup dekat kemana-mana, strategis, tapi tempatnya nggak strategis. Ruangannya nggak bagus. Nah saya di situ kurang lebih 2 tahun. Sampai suatu saat saya pikir saya mau renovasi aja ini tempat ini dia, karena itu tempat betul-betul nggak representatif kalau untuk terima tamu. Oke. Tapi dalam kurun waktu 2 tahun itu ada kemajuan bisnis. Mulai ada kemajuan. Oke. Karena saya mulai tambah karyawan. Jadi dari 1 kemudian jadi 4 Oh. karyawan waktu Dalam itu. 2 tahun. Iya. Oke. Jadi 4 orang. Nah kita nyewa ruangan kurang lebih 40 meter persegi, 4x10. Itu di ruko lantai 2. Oke. Lantai bawahnya restoran. Ya, ya. Jadi kalau mau naik ke atas tuh Lewat restoran ibu-ibunya dulu. lagi kupas bawang, lagi apa semua, lagi ulek-ulek. Waktu itu income udah lumayan. Income sudah mulai lumayan. Ya, jadi tapi income-nya ini dia berputar terus. Ya. Di perusahaan. Karena jadi perusahaan kepake terus. outsourcing. Iya, jadi kita kan harus talangin dulu gaji orang ya. Ya. Iya. Kemudian setelah itu saya berpikir saya mau renovasi Ya. kantor ini ya. Tapi kemudian istri saya bilang enggak. Kita harus cari tempat. Pindah kita harus punya kantor sendiri. Nah, saya bilang siapa sih yang nggak mau punya gitu loh. Ya tapi masalahnya kan uangnya. Ya. Nah, nggak ada uang nih. Bagaimana caranya mau beli? Dan sebetulnya waktu itu ada uang, tapi berputar. Iya, ya uangnya juga ya nggak sampai 1 M lah waktu itu. Oke. Beberapa ratus juta, tapi semua kan diputar. Oke. Ini tahun 2010. Iya. Oke. Kurang lebih ya. Nah di 2010 itu saya sudah mulai ikut sekolah Alkitab. Ya. Ya. Nah waktu itu saya ikut sekolah Alkitab namanya Rema Bible Training Center berdua dengan istri. Dan di situ diajarkan iman, dan di situ memang setiap hari saya dicekokin dengan firman Tuhan. Di situ saya mulai iman kita berdua timbul. Dan disitulah kita ambil keputusan untuk pergi membeli satu tempat. Tapi uang nggak ada. Nah ini yang bikin orang nggak mau bergerak karena apa? Karena uang. Yang ada uang gimana? Tapi istri saya bilang enggak. Akhirnya kita berdoa dan istri saya kita dapat satu ayat Filipi 4:19, Allah yang akan memenuhi keperluan kita
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berdasarkan ayat ini kita jadi rema banget, dan akhirnya saya bilang oke, saya mau cari. Nah, waktu itu saya sudah dapat kurang lebih 2,4 M, satu tempat yang bagus banget, tapi saya tawar ke orangnya 1,7 M, orangnya marah, nggak mau kasih. Dia bilang ini 2,1 aja. Ini, tapi waktu itu saya nggak kepikiran saya mau bayar gimana setelah saya tawar ya. Kan 1,7 M ambil 1,7 M, saya mau ambil duit dari mana? Akhirnya betul-betul dapat seharga 1,7 M waktu itu. Nah, waktu saya deal dengan orangnya 1,7 M, orangnya bilang begini, Pak, Bapak punya uang berapa? Saya cuma punya 5 juta. 5 juta kamu mau beli uang, mau beli satu unit kantor 1,7 M, bagaimana caranya? Akhirnya apa yang terjadi? Tapi dia setuju, dia bilang oke. Saya bilang kasih saya waktu kesempatan 1 bulan, saya bisa dapatkan uang ini dia. Dan puji Tuhan, dalam waktu 1 bulan saya bisa kumpulkan 1 miliar. 1 miliar. Nah, ini yang tadi saya mau bilang bahwa mama saya ada bantu sih. Mama saya dan ada kakak saya bantu, tapi mereka bantu kurang lebih 300, 700 jutanya ini dia entah gimana ada uangnya di bank. Dan itu puji Tuhan saya bisa bayar. Jadi 1 M itu dia uang mukanya, dan 1 M sisa saya cicil. Kenapa? Karena kan pajak dan renovasinya kurang lebih 1 M. Jadi harga unitnya terus terang kurang lebih 2 M. Ya, dalam waktu 3 tahun lunas. Ya, puji Tuhan. Jadi ya saya cuma melihat bahwa Tuhan luar biasa ya. Dan mulai dari situ perusahaan tambah maju, Tuhan berkati dengan luar biasa, dan ya tambah lagi karyawannya, tambah banyak kliennya, dan saya tetap percaya ke depan ini dia, walaupun sekarang di pandemik begini nih kita lagi ada deal dengan beberapa perusahaan yang besar-besar juga, ya puji Tuhan. Dan ya beberapa tahun yang lalu saya malah ada tambah lagi 1 unit lagi di sebelahnya, ya. Jadi itu sekarang sih sebelahnya saya pakai untuk sebelahnya saya sewakan, sebelahnya masih kosong. Ya. Menurut kita udah mau habis nih waktunya. Oh, oke. Iya, oke. Masih potong nih. Ya. Kira-kira menurut Pak Dolfi, kalau misalnya mau dirangkum, apa sih yang bisa bikin Pak Dolfi berhasil? Iya, di kantor saya itu saya pasang 1 ayat firman Tuhan, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi kalau dirangkum dari seluruh kehidupan saya ini dia, saya pikir ketika kita mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya, kita akan segala sesuatu yang kita sebenarnya cari ini ditambahkan, dapat semua. Ya kebanyakan orang terbalik formulanya. Mereka mencari yang ditambahkan, baru kemudian mereka cari kebenaran dan kerajaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya cuma tahu bahwa kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Kita akan pasti dipercaya dengan perkara-perkara yang besar. Yang ketiga, yang tadi yang mungkin saya sempat bicara, think big. Jadi berpikir besar, bermimpi besar. Satu-satunya hal yang gratis mimpi besar. Mimpi besar itu gratis. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menahan mimpi kita ya, kecuali diri kita sendiri. Nah, di Amsal 23 ayat 7 berkata bahwa sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. As you think in your heart, so are you. Jadi ketika engkau mulai berpikir besar, engkau pasti akan mendapatkan hal-hal yang besar. Tapi setia dalam perkara yang kecil. Ya. Luar biasa. Ada satu pertanyaan nih, tolong jawab nih sebelum ditutup nih. Ya. Ini dari Pak Bas BOC di BSD. Salut dengan perjalanan hidup Bapak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami dari pengalaman hidup Bapak yang hebat tersebut nih? Apa hal yang utama nih? Ya, mungkin yang 3 hal tadi ya. Okay. Saya bilang kita perlu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena firman Allah itu hidup, berkuasa, powerful,
Dan kemudian tadi yang saya bilang setir dalam perkara kecil. Jadi sekarang kita ada beberapa klien yang kecil-kecil apapun kita tetap layani seperti mereka klien besar. Nggak masalah, nggak peduli. Jadi waktu saya bekerja pun saya bekerja ya dengan sungguh-sungguh aja. Ya nggak perlu ada komplain-komplain. Karena saya tahu promosi dari Tuhan. Dan yang ketiga tadi saya bilang kita perlu selalu berpikir besar. Berpikir saja yang besar. Mau jadinya kayak apa, ya yang pasti jadinya akan besar. Luar biasa. Terima kasih banyak buat waktunya Pak Dolfi. Ya sama-sama. Kami semua sangat diberkati nih. Puji Tuhan. Oke, semua pendengar, saya mau tutup acara ini. Kalau ada yang mau tanya-tanya soal keuangan, resep sukses, boleh kontak ke 0819 3218 4218. Mau bantuan doa boleh. Kalau mau memberi buat mendukung acara ini juga silakan. Jangan lupa subscribe ke saya punya YouTube kalau ketinggalan acara ini atau acara-acara kemarin. Nama YouTube-nya adalah Kelimpahan Alkitabiah. Itu aja dari kami.